Jika baru tiba di Konawe Kepulauan via kapal feri, Kampung Langarabajo menjadi salah satu spot yang menarik perhatian. Masyarakat suku Bajo di sini tinggal di rumah panggung di atas laut, yang mana laut masih menjadi sumber penghasilan utamanya. Kemudian, ketika Benu sedang menikmati pemandangan, Benu bertemu dengan Pak Rifki, Bupati Konawe Kepulauan yang sedang meninjau perbaikan jembatan di Kampung Langarabajo. Cuacanya lihat panas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ketemu Pak Bupati di sini langsung, guys. Iya. Pak, boleh disebutin wilayahnya apa? Ini Desa Tanjung Batu. Mayoritas penduduk di sini suku Bajo. Suku Bajo ya. Berarti nyelamnya lama di air ya? Nyelam air dan mayoritas di sini nelayan semua, Mas. Saya pengen belajar sama mereka, Pak. Belajar apa? Nyelam. Belajar nyelam, saya langsung ngambang nih, apa, airbagnya gede. Pak, boleh lihat apa wilayah di dalam itu ada apa aja? Boleh. Nanti sekalian saya antar sendiri supaya Sebuah kehormatan, guys. Monggo Pak, kita ayo, langsung. monggo. Siap. Pak Bupati atau Mas Bupati ya, masih muda banget. Keren Pak Rifki. Bisa jadi tauladan anak muda Indonesia nih. Mantap. Pak Rifki mengajak Benu berkeliling Kampung Bajo. Pak, tapi ngomong-ngomong soal wisata di kita ini, khususnya di Bajo, di Konawe Kepulauan ini kan air semua nih. Terus ke depan mau diapain ya sama pemerintah kita? Kalau untuk khusus Kampung Bajo ini kan rencana kita akan bungkus konsepnya seperti Kampung Warna-Warni. Oh, yang di Malang? Yang di Malang. Jadi ini jembatan titian, insya Allah tahun ini kita coba bangun. Mungkin bukan dari kayu lagi, tetapi semi permanen, sehingga akses masyarakat, akses pelancong, turis yang datang ke sini sudah tidak melihat seperti ini. Nah, sehingga mereka bisa melihat bagaimana kampung di atas air, Kampung Bajo yang ada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Karena hasil laut kita melimpah, kita coba buat pelatihan supaya ibu-ibu kita gabungkan dalam UMKM, kita buatkan pelatihan supaya bisa mengolah di tahap selanjutnya. Jangan jadi bahan baku mentah saja, tetapi ketika ada bahan baku yang terbuang, ini bisa jadi sumber ekonomi baru untuk masyarakat. Ada pelatihan, ada yang pemasarannya. Betul sekali, hasil laut yang melimpah ini jangan berhenti jadi bahan mentah, tapi bisa diolah dan dipasarkan ke seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri. Dan kami juga di Konsep ini ada nelayan milenial. Apa itu Pak? Nelayan milenial ini bukan cuma ketika berbicara nelayan kan pikirannya orang pasti melaut. Iya. Nah, yang kita inginkan bahwa di nelayan milenial ini ada yang bisa memasarkan, bisa membuat produk UMKM yang sehingga ini mempunyai nilai ekonomis baru untuk masyarakat. Karena sosmed sekarang kan kenceng ya? Sosmed kencang, apalagi yang milenial ini kan kalau bersosmed luar biasa Paling gencarnya. kenceng ya? Kenceng sekali. Ambil jalan kita Pak. Oke, Kita kita lihat di sana aja. Mantap. Pak, ngomongin soal wisata nih. Wisata apa lagi nih yang mau maksudnya kalau orang-orang pengen kemarin harus kemana aja gitu? Nah, kalau untuk yang terdekat, kami punya yang paling dekat dengan ibu kota, ini wisata bahari. Itu bisa snorkeling, bisa diving juga di situ. Dan kami punya guide yang bisa menemani untuk kalau mau diving. Ini ada wisata Pantai Kampa. Jaraknya dari ibu kota paling cuma sekitar 3 kiloan. 3 kilo cepet ya? Kalau untuk Tumburano, ini yang jadi ikon kami. Kalau dari sini kurang lebih 14 kilo, Mas. Iya, itu air terjun kurang lebih 3 tingkat. Itu kan ada cerita rakyatnya juga. Jadi untuk yang di atas yang kurang lebih tingginya 73 meter itu nama Tumburan Tama, yang di bawah Tumburan Tina. Itu cerita kisah cinta yang tidak direstui. Waduh, sadis guys. Kurang apa nih Konawe Kepulauan? Wisata baharinya bisa jadi wishlist food lover jika ke Sulawesi Tenggara. UMKM di wilayah ini di mana titiknya Pak? UMKM mungkin ibu-ibu lagi biasanya pusatnya ke sana, Mas. Tempat produksinya di sana. Kalau mau lihat lebih lanjut, silahkan. Nanti saya lanjut monitoring desa dulu, Mas. Siap Oke. Pak, matur suwun. Siap. Makasih. Siap. Siap. Saya langsung nih. Lanjut saya lanjut ke sana, Mas. Oke. Makasih Pak. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mumpung di Langarabajo, Benu mau intip UMKM di sini. Kata Pak Bupati, ibu-ibu lagi produksi siang ini. Assalamualaikum. Salam. Apa ini, Bu? Gede banget ini. Itu sotong, Ah, sotong ini. Ini mau jadiin apa nanti? keripik. Keripik sotong. Iya. Guys, ini gede banget, guys. Itu minta tolong Wah. gilingkan itu. Oh, ini? Iya, sana. Oke, mantap. Apa lagi nih?
Benu bantu menghaluskan sotong dan telur. Kemudian campurkan dengan tepung tapioka dan tepung terigu. 3:1, 3 untuk tapioka dan 1 untuk tepung terigu. Dan beri bumbu. Di sisi lain, haluskan bawang putih, kemudian semua bahan tercampur dan uleni. Biar dilanjutkan ibu-ibu. Setelah menjadi dough, tahap selanjutnya penggilingan dan pemotongan. Kemudian digoreng. Goreng dengan api sedang ya food lover, takut meledak karena masih ada buliran daging sotong. Nah, akhirnya matang food lover. Kayaknya mudah ya, tapi untuk bisa mendapatkan sotong fresh seperti ini, ya harus tinggal di atas laut ini. Keripik sotong ini ada versi original gurih dan beberapa rasa lainnya. Yuk kita icip. Ini dia hasilnya, alhamdulillah Bu ya. Food lover, untuk yang balado ini condongnya lebih ke manis, pedas, gurih ya Bu ya. Luar biasa food lover. Ini Lado Dessert. Ini satu ini dijual berapa Bu? 18.000. 18.000. Murah tapi nggak kaleng-kaleng rasanya. Lado Dessert. Belum banyak produksi UMKM di sini, tapi sesuai janji Pak Rifki tadi akan ada pelatihan berkelanjutan. Mantap. Kalau udah sukses, jangan lupain menu ya ibu-ibu. Selamat berpetualang wisata kuliner di Konawe Kepulauan. Lah, itu Dessert. Udah mau keliling lagi nih. Mana masih banyak tempat. Bu, bungkus Bu ya, 10. Mantap.